Ya, baik, kita mulai ya materi kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan masuk ke materi minggu ke-12 ya, di mana kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun solusi ya untuk aspek proses ya. Jadi ada satu kontrol TI, satu kontrol manajemen layanan yang disebut sebagai kontrol proses ya, di mana di dalamnya nanti ada deliverables terkait dengan bagaimana kalian bisa nyusun ya kebijakan, kemudian juga bagaimana kalian nanti bisa nyusun yang namanya RACI chart ya atau ARCI chart. Saya pernah jelaskan di awal tentang ARCI ya, A itu accountable, R itu responsible, C itu consulted, I itu inform ya. Jadi semacam matriks atau tabel yang menunjukkan siapa melakukan apa, gitu ya. Nah, dari matriks ini nanti kalian terjemahkan menjadi SOP ya, standar operating procedure, di mana itu berupa flowchart ya, yang menunjukkan aliran tugas ya, siapa melakukan apa sesuai dengan RACI chart atau RT chart yang sudah kalian susun sebelumnya ya. Nah, kemudian sebagai bentuk dari contoh ya dari apa adanya SOP ya, di mana di dalam SOP itu ada template, maka nanti kalian juga diminta untuk nyusun yang namanya katalog layanan ya. Semua template itu udah saya share ya, silakan buka lagi Telegramnya. Jadi kurang lebih ada 4 ya, deliverables, kebijakan, kemudian ada SOP. SOP ini ada beberapa ya, karena SOP ini akan tergantung dari hasil identifikasi resiko dan juga treatment plan-nya seperti apa gitu ya. Jadi dari situ nanti akan keluar rekomendasi harus membuat SOP apa, SOP apa, SOP apa. Nah, SOP ini yang dirancang di bab sekarang ya, di minggu ini seperti itu. Kemudian nanti dari situ kita juga nyusun katalog layanan ya untuk mengidentifikasi ini lingkup layanannya itu apa saja ya, seperti itu. Baik. Nah, sudah disediakan juga ya tempat untuk submitnya di minggu ke-12 di LMS. Jadi kalian nanti bisa lihat lagi di LMS ya. Dan dari segi target waktunya sama ya seperti biasa ya. Jadi nanti setelah beres kuliah ini, kalian langsung ya kumpul tugas pembahasan grup ya dipimpin oleh PM-nya masing-masing. Nah, kemudian kalian berbagi tugas di sana untuk siapa kebagian nyusun apa, nanti kalian diskusikan lebih lanjut ya di sana, di mana tugasnya kurang lebih tadi ya ada. Ditambah jangan lupa kalau resume kan standar, jadi kalian sambil dengerin sekarang, sambil bikin resume supaya nanti begitu kalian tugas kelompok ya resumenya udah beres gitu ya, jadi kalian tinggal lanjut ke tugas besarnya aja seperti itu. Oke ya, saya close dulu partisipannya. Oke, nah, saya mulai di sini. Baik, saya turunin ya di bawah aja biar ini nggak terlalu besar. Nah, sini. Nah, ini adalah ruang lingkup dari semua grup ya. Ada yang kebagian servis strategi, ada yang kebagian servis desain ya. Ada yang kebagian transition, operation maupun CSI ya, continuous service improvement. Di mana di strategi ini nanti ada beberapa lingkup aktivitas atau proses ya. Proses di mana ada yang disebut sebagai strategi ya, kemudian ada financial management, bagaimana cost benefit dilakukan ya. Kemudian ada portofolio untuk menggambarkan ya apa yang sudah retire servicesnya, kemudian apa yang akan kalian yang sudah ada ya yang berjalan dan apa yang akan kalian rancang di masa depan ya, itu portofolio disebutnya ya. Kemudian juga rilisnya seperti apa. Nah, di sisi desain nanti
ada proses capacity misalnya ya, availability, kemudian juga security, continuity, demand, sama katalog ya, seperti itu. Nah, nanti masing-masing ini tuh ya, kotak ini itu nanti akan jadi ini tersendiri. Kemudian nanti ada beberapa juga di sisi transition ya. Saya mengingatkan kembali, transition itu artinya proyek ya sebetulnya. Jadi dari strategi berupa arahan mau ke mana ya, targetnya apa, sisi keuangannya seperti apa, kemudian juga apa saja yang ada sekarang, portofolionya. Nah, di desain kalian buat modelnya ya, model kapasitas ya, proses ya, membangun kapasitas, bagaimana mengelola availability, ketersediaan ya, mengelola security segala macamnya seperti itu. Nah, ini semua berkaitan dengan materi yang awal banget ya. Jadi kalian nanti harus buka lagi materi sebelum UTS ya, di mana di situ ada penjelasan per prosesnya seperti apa pada setiap fase ya. Nah, pada fase service design itu ada beberapa blok ya yang nanti kalian harus cek recheck ya. Oke. Nah, pada saat masa-masa proyek berarti kalian merealisasikan ya, menyusun atau mengelola proyek untuk membangun ya aset-aset yang ada yang sudah kalian rancang ya modelnya di dalam service design ya. Seperti itu gitu. Misalnya bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya, kemudian bagaimana dengan ini dengan dataware-nya gitu ya. Bagaimana dengan brainware-nya. Nah, itu semua nanti diadakannya baik itu dibeli, diakuisisi ataupun juga dibangun ya di service transition seperti itu. Ya, jadi ada nanti planning, ada konfigurasi aset, ada manajemen perubahan ya dari layanan misalnya. Kemudian operation ya, ada memunculkan namanya service desk. Ya, service desk itu single point of contact. Kalau ada apa-apa tuh kalian ngonteknya ke sini ya, nggak boleh ke dapur, nggak boleh ke programmer, nggak boleh ke administrator ya, nggak boleh ke pimpinan IT langsung. Tapi harus semua tercatat dulu di registration ya di service desk. Dari service desk nanti bisa masuknya ke insiden ya, laporan insiden kalau ada sesuatu gitu ya. Misalnya kena hack, kena virus, segala macam itu insiden ya. Insiden itu sesuatu yang menghambat ya, bisa menginterupsi berjalannya layanan. Kemudian event itu monitoring ya. Artinya semua aset yang ada yang berjalan saat itu menggunakan monitoring ya. Oke. Nah, kemudian itu transisi kurang lebih ya. Yang berikutnya adalah operation. Jadi ketika hasil dari proyeknya sudah rilis ya, sudah go live, baik itu berupa software, hardware, brainware maupun infoware ya, maka akan dioperasikan, akan beroperasi di sini sistemnya ya. Nah, kemudian ada service desk tadi, ada permintaan layanan juga ya. Nah, itu juga harus lewat service desk. Nah, problem management itu sebetulnya kelanjutan dari si incident management ya. Jadi problem adalah masalah yang berulang di mana secara view juga nggak masuk. Oke. Kemudian ada, nah problem itu perbedaannya dengan insiden ya adalah dia itu digunakan untuk melakukan analisis akar penyebab permasalahan. Jadi kalau di sini dia berupa insiden saja, insiden itu sesuatu yang membuat layanan terhenti gitu ya. Nah kalau problem itu kalau insiden yang sama berulang-ulang ya, kemudian belum ketahuan aslinya tuh apa penyebabnya. Kalaupun ada yang dilakukan itu lebih ke sifatnya temporary ya solution ya, solusi sementara seperti itu. Nah, kemudian bagaimana manajemen aksesnya ya. Ngatur akses ke dalam sistemnya seperti apa, ngatur aplikasinya itu sendiri seperti apa. Ya, kemudian juga ada teknikalnya. Nah, terakhir ya, continuous service improvement ya. Di sini ada beberapa yang memunculkan 7 step yang kemarin kita contohkan ya. Kemudian quality management itu manajemen mutu ya.
kemudian terkait dengan bisnis or return on investment-nya ya, pengukuran kinerja IT-nya, investasinya, service manajemennya seperti apa, service reporting-nya seperti apa. Itu ya. Nah, ini adalah CSI seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan peta ini kita nanti buat raci matriksnya ya. Ini contoh kan untuk service strategi ya. Oke. Ini service strategi dari A ke bawah ya. Kemudian raci matriksnya ya, kita nggak usah pakai S aja ya biar nggak membingungkan karena dari awal belajarnya raci, arci gitu ya. Nah, dari kiri ke kanan ini bicaranya struktur organisasi yang sudah kalian rancang ya. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan ngikutin ini juga. Kalian harus ngikutin apa desain kalian sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini burung apa ya, kemudian ya. Nah, ini adalah arci high level ya. Jadi di sini layernya adalah layer fase, di mana di dalam fase itu terdapat sub-sub fase ya. Contoh misalnya di sini disebutkan service strategi, ada service assessment. Ya, ya oke. Nah, untuk ini ya, untuk archi chart itu nanti juga perlu kalian breakdown sebetulnya ya. Misalnya grup yang kebagian service portfolio ya. Nah, portfolio ini kan levelnya sub proses ya. Nih misalnya ya, portfolio manajemen. Di dalamnya tuh besar sebetulnya ya. Jadi nanti kalau berdasarkan hasil risk treatment plan-nya itu mengharuskan ya adanya prosedur terkait dengan portofolio ya, maka nanti di sini harus diberikan lebih lanjut ya. Nah, ini kan matrik ACI ya. Oke. Ini contoh ya. Jadi nanti kalian bisa memetakan seperti ini, mana yang jajarannya policy ya, policy itu kebijakan. Nah, kalian itu sebetulnya harusnya bikin dulu kebijakan nih kayak gini ya. Jadi ada kebijakan manajemen layanan di mana ada ketentuan umumnya gitu ya. Kemudian nanti akan masuk ke materi ya, bisa fase masing-masing tentunya ya. SD gimana, SS gimana, ST gimana ya, SO gimana gitu ya, CSI gimana. Nah, jadi jangan semuanya ya. Jadi kalian buat pasal per pasal yang mengatur mengenai CSS SD ataupun SO ya ataupun ASI masing-masing seperti itu gitu ya. Jadi kalian hanya mengatur domain masing-masing kurang lebih gitulah intinya ya. Nah, tentu apa yang diatur di sana merupakan target-target ideal ya yang ada di ini ya, yang ada di peraturan ya. Kebijakan ini pun paling atas. Ya, kebijakan ini paling atas, kemudian nanti dari kebijakan diturunkan ke SOP ya. Kemudian nih, ini contoh kebijakan ya. Nah, kebijakan ini kalau kita lihat ya, template yang sudah di-share di awal perkuliahan di Telegram ya, maka ini tampilannya seperti ini sebetulnya ya, Anda bisa lihat. Nih, ada contohnya, bentuknya berupa doc juga, tinggal diedit ya, tinggal sesuaikan. Nah, diri direksi ya. Bisa jadi kalau kalian milihnya apa pendidikan ya beda lagi nih jenis pimpinannya gitu ya, misalnya rektor atau wakil rektor atau gitu. Kebijakannya kebijakan apa? Nah, ini bukan kebijakan tata kelola ya, tapi kebijakan manajemen layanan misalnya. Ya, kebijakan manajemen layanan. Nah, gini kan. Ya, ada menimbang memutuskan standar ya. Kemudian nanti di dalamnya nanti kalian ini kan ya, kalau ini kan daftar istilah aja tentunya ya, tinggal pilih kalau cocok, kalau enggak ya buang ya. Tujuan sasaran dari
manajemen layanannya apa. Oke, ya, kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini harus dijelasin ya, kalian itu ngerjainnya apa aja, gitu ya. Seperti itu supaya nggak kemana-mana. Nah, baru setelah ruang lingkup, kalian bicara mengenai prinsip ya. Prinsipnya itu apa saja? Prinsip manajemen layanan. Nah, kalian cek lagi di materi awal ya. Ada nggak yang cocok untuk masuk dari prinsip manajemen layanan di sini? Nah, ini ya. Nah, dari setiap SOP yang kalian ini, ini kan levelnya kebijakan ya. Kebijakan kan bentuknya peraturan-peraturan high level seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya kalian bisa serap dari prinsip-prinsip yang ada di dalam materi di awal sebelum UTS ya. Kalian baca lagi, kemudian kalian tulis ya kalimat-kalimat peraturan untuk domain kalian masing-masing. Nah, setiap yang ada di dalam kebijakan ini harus tercemin di SOP-nya gitu ya. Jadi jangan asal nanti menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Semua peraturan yang ada pun harus nyambung dengan rekomendasi yang ada di dalam risk treatment plan sebelumnya. Ya, jadi harus ada di sisi sana, di sisi produknya juga harus ada. Ya, jadi alirannya sistematis dan rasional. Ya, nggak ada tiba-tiba muncul pasal tapi di risk treatment plan-nya nggak ada rekomendasinya. Atau kebalikannya, di risk treatment plan-nya ada rekomendasi ya, diminta membuat kebijakan apa misalnya, tapi di sisi desainnya ya di minggu ini ternyata kalian nggak nyusun ya rekomendasi treatment plan-nya. Nah, berarti itu juga ngaco juga ya. Jadi harus nyambung di sini dan di sana. Dan kalian juga boleh mengupdate lagi ya materi maturity maupun juga asesmen risiko supaya bisa mempertajam hasil terutama untuk bagian ini ya terkait dengan aspek proses ya. Seperti itu. Itu aja mungkin ya untuk pembekalan ininya. Nah, sekarang balik lagi sini. Ini sudah beres ya asumsinya. Nah, sekarang masuk ke prosedur. Ingat tadi ya, sebelum ke prosedur sebetulnya harus ke sini dulu ya, Raci Matrix. Nah, jadi kalian buat Raci Matrixnya secara besarannya seperti apa ya. Servis strategi di dalam itu apa saja, kemudian struktur organisasi kalian petakan racinya. Nah, kemudian dari sini baru kalian bisa buat yang namanya prosedur ya. Nah, ini prosedur ini contoh aja ya di mana nah, ini tampilan prosedur ya. Nah, prosedur itu sebetulnya mirip seperti apa yang ada di tadi di apa Archie Matrix ya. Archie Matrix tadi di mana yang kiri ini sebetulnya nanti dia tuh sebetulnya berupa list 1, 2, 3, 4 ya. Ngapain aja gitu ya. Nah, yang tadinya berupa list urut-urutan yang ada di dalam hasil asesmen hasil itu apa? Dari archi chart itu tadi ya. Nah, sekarang disebar menjadi bentuknya ini flowchart. Gitu ya. Jadi ini tuh kalau tadinya berupa list seperti ini 1, 2, 3 misalnya ya. 4. Nah, sekarang jadi gini. 1 siapa di atasnya, 2 siapa di atasnya, 3 misalnya. Oke ya, kemudian sini balik lagi misalnya ya, 4. Ya, kemudian nah, ini ya yang ada di judul ini adalah aktivitas ya, levelnya aktivitas proses, sorry maksud saya ya. Nah, ini proses itu sesuai dengan daftar yang ada di sini ya. Sesuai dengan kebijakan yang diatur, jadi satu proses itu minimal satu pasal ya. Kemudian, nah satu proses itu minimal ada di dalam archi chart-nya seperti ini.
Jadi kelihatan nanti penanggung jawab dari setiap proses itu siapa ya, sesuai dengan struktur organisasi yang kalian susun sebelumnya ya, seperti itu. Gitu kurang lebih. Yang ini nggak usah dilihat dulu ya, karena ini pakai ISO 20.000 agak susah. Tapi intinya kalian bisa lihat bahwa ini sebetulnya kan ini ya hierarki ya, ada policies, ada prosedur, kemudian nanti ada instruksi kerja, ada record ya, seperti itu. Record itu hasil keberjalanan, rekaman keberjalanan sistem. Nah, kemudian dari situ ya, untuk setiap setiap list yang ada di ArchiChat sebelumnya itu proses itu di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas. Nah, ini yang dinamakan aktivitas ya. Kalau tadi di ArchiChat itu dia berupa proses ya, nih ini tuh satu proses ya. Kalau di ArchiChat ya. Archi sini tulis ya, Archi. Nah, ini satu proses sebetulnya ya, tapi kemudian di breakdown menjadi beberapa aktivitas ya. Pertama ngapain, dua ngapain, tiga ngapain, empat ngapain. Ya, dia masukin ke sini. Nah, ini adalah nama prosesnya ya. Ini nama proses. Yang tadi ada di ArchiChart ya, listnya. Yang ada juga di kebijakan. Harus ada ya. Jangan nggak nyambung nanti kalau di sini nggak ada. Nah, ini adalah yang muncul ya dari struktur organisasi nih. Dari ArchiChart tadi. Ini dari SO datangnya ya. Siapa melakukan apa. Nah, ini kotak-kotak ini adalah aktivitas tadi ya, turunan dari setiap proses ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Terus 5 misalnya ya, 6, 7, misal ya, 8 misalnya ya seperti itu. Nah, dari satu proses ini ya di breakdown ya menjadi 8 aktivitas ya, dan setiap aktivitas itu ada flowchart-nya. Ngapain aja dia di sana. Nah, flowchart ini sebetulnya cukup baku ya, artinya sudah ada referensi standarnya. Kalian harus baca lagi ya materi-materi awal terkait dengan proses tersebut. Kemudian juga bisa jadi kalian harus baca langsung ke buku ITL-nya yang ada di LMS juga ya. LMS di materi-materi awal itu ada buku ini ITL ya, walaupun untuk kalangan sendiri ya, tidak disebar ke yang lain. Nah, kurang lebih itu sih yang akan kalian susun ya. Nah, terakhir bagi kalian nanti juga kalian nyusun ini ya. Nah, fokus dulu ke yang tadi, terakhir nanti kalau masih ada waktu ya, kalian nanti juga coba identifikasi katalog layanan kalian bisa teridentifikasi enggak gitu ya. Katalog layanan itu berarti kan daftar layanan IT yang kalian siapkan gitu ya, apa saja sesuai dengan layanan ya, sesuai dengan prosedur yang sudah disusun sebelumnya. Itu layanan apa saja yang dikelola oleh prosedur tersebut gitu ya. Nah, itu yang akan jadi ini kalian ya, seperti itu. Nanti template-nya seperti ini aja dibuat gitu ya. Seperti itu. Nah, itu semua nanti akan dimasukin ke ini ya, seperti biasa ke sini gitu ya. M12 resume progress tugas. Resumenya dibuat sekarang ya, kemudian setelah ini kerja kelompok kalian bagi-bagi tugas ya, siapa ngerjain apa, nanti kalian diskusi lagi tentunya ya, grup work lagi. Untuk kemudian nanti dikirim ya. Absen itu baru akan bisa muncul kalau kalian sudah submit. Ya, kalau belum submit dianggap belum ada yang absen walaupun hadir ya di perkuliahan sekarang. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan ya, kebijakan, ArchiChat, SOP ya. Nah, terus jangan lupa kalau walaupun di sini seolah-olah cuma satu ya, lebih baik kalian pisahin aja ya, kebijakan satu file ya. Kemudian prosedur sesuai dengan jumlah prosedur yang direkomendasikan ya. Seperti itu. Prosedur itu harus lebih dari satu ya, karena satu proses itu bisa satu fase itu bisa menjadi beberapa proses ya, minimal kan setiap proses minimal satu SOP minimal ya, seperti itu gitu. Kalau misalnya ternyata harus dibagi dua, dibagi beberapa ya berarti kan akan lebih banyak lagi ya, setidaknya satu proses satu SOP ya,
Seperti itu, biar kelihatan nanti ya, pemetaannya seperti apa. Nah, sebelum SOP itu kan ada ARCI chart ya. ARCI chart-nya saran saya tempelin aja ke SOP ya, supaya memperjelas SOP itu tidak disusun berdasarkan ARCI chart seperti apa. Oke. Ya kurang lebih itu sih yang mau saya jelaskan ya. Dan ini tentu harus dicoba dulu supaya cukup clear ya. Nah, itu kurang lebih. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya tentang yang kebijakan, Pak. Hmm. Kan untuk kebijakan kan kita bikinnya berdasarkan studi kasus masing-masing, kan, Pak? Iya. Jadi kan kalau saya misalnya dapat service design, saya ngerjainnya service design aja kan, Pak ya? Betul, jangan ngerjain yang lain. Kalau ngerjain yang lain jadi salah. Nah, kalau untuk Jadi, pembuatannya itu yang misalnya bagian kita sendiri itu kita bikinnya berdasarkan apa ya, Pak? Bikin kebijakan yang ininya gitu, yang service design misalnya. Saya iya, ya mengisi berdasarkan. kebijakannya. Kan itu kamu harus baca lagi materi-materi sebelumnya. Di situ kan ada prinsip-prinsip tuh yang harus dilakukan. Jadi itu semacam basic prinsipnya harus bagaimana di dalam melaksanakan proses itu. Biasanya ya di dalam kebijakan itu intinya sih ngatur siapa melakukan apa gitu ya. Siapa harus melakukan apa atau siapa nggak boleh melakukan apa gitu ya. Jadi semacam peraturan dasar gitu yang nanti akan didetailkan, diatur lebih lanjut di dalam SOP sebetulnya. Jadi antara kebijakan dan SOP itu harus nyambung. Kebijakan yang ngatur apa, SOP-nya harus mendukung kebijakannya. Gitu. Kebijakan itu ngatur apa, tentu datangnya dari rekomendasi kan gitu ya. Di rekomendasi itu, di treatment plan itu ada resiko yang terkait dengan kebijakan tersebut ya. Kemudian baik itu kebijakan, baik itu ARCI maupun juga SOP-nya, itu harus muncul di dalam treatment plan-nya. Jadi jangan kalian merancang sesuatu yang tidak ada di dalam treatment plan, ya. Ini menunjukkan sistematisnya atau tidak gitu ya antara kesistematisan kalian dalam menyusun solusi ya. Jadi nggak boleh bikin solusi tapi di treatment nggak ada rekomendasinya gitu ya. Atau bikin rekomendasi tapi di desainnya nggak dibuat gitu ya. Jadi harus nyambung. Makanya ya bisa jadi balik lagi kan ke asesmen ya. Nah, ternyata ada yang kurang di asesmennya misalnya ya, atau ternyata ada yang lebih juga di asesmennya misalnya ya, seperti itu. Gitu. Nah itu kurang lebih sih. Ya, ada lagi? Kemal? Berarti Pak, nanti kita kebijakan tuh bikin sendiri apa ya? Bukan mendasarkan apa gitu, begitu ya? Iya dari ITIL, bikin sendiri, tapi dari ITIL dong dasarnya kan. Aja yang dibikin minggu kemarin bukan Pak? Atau Kalau ya di minggu sebelum-sebelumnya kan juga ada asesmen resiko ya, ada ya? risk treatment plan, kemudian di minggu sebelum UTS juga kan ada teorinya. Nah dari teori-teori itu kan ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan untuk ini ya, untuk proses masing-masing ya. Oh, Nah, kayak gitu. Itu dari contoh kebijakannya kan kamu bisa mempelajari itu cara menyatakan kebijakan itu seperti apa. Kebijakan itu aturan. Nah, satu proses itu minimal satu pasal, satu proses itu minimal ya. Nah, boleh beberapa pasal mengatur satu proses nggak apa-apa. Minimal satu. nanti dari kebijakan itu nanti kita langsung bikin SOP-nya gitu ya Pak? Iya, ya sebelum ke SOP kan ke ARCI chart dulu. ARCI chart-nya dipetakan dulu kan siapa yang akuntabel, siapa yang responsible-nya, siapa yang consulted, siapa yang inform ya. Nah, ini didapat dari mana? Kalian bisa tahu bahwa siapa yang A, siapa yang R ya. Nah, tentu harus di-matchingin dengan struktur organisasi yang kalian rancang sebelumnya, gitu ya. Di struktur organisasi misalnya ada service manager, ya, kemudian nanti dia ditugaskan untuk melakukan apa, bertanggung jawab terhadap apa, aktivitas yang mana, kan gitu ya. Apakah kebagiannya A, apakah kebagiannya R, apakah kebagiannya C. Nah, siapa melakukan apa juga harus dilihat ke best practice-nya ya. Di ITL itu di di bukunya ya untuk proses tertentu itu juga ada detailnya sebetulnya ya, ada contoh-contoh referensi proses di sana. Jadi jangan ngarang nanti ya. Maksudnya ini semua sebetulnya sudah ada contoh-contoh praktisnya ya dan itu ada di ITIL gitu ya. Jadi kalian harus mundur lagi ke materi sebelum UTS ya, di situ ada tuh penjelasan mengenai prinsip ya, peraturan-peraturan kebijakan yang harus ada, kemudian
proses dan juga aktivitasnya itu yang dilakukan itu apa saja biasanya ya dalam setiap proses. Itu ada semacam referensi praktisnya seperti apa gitu ya, dan jangan jauh-jauh dari situ gitu ya. Kalian ngerancang sendiri tetapi ya ada patokannya sebetulnya. Gitu. Itu kurang lebih ya. Nah, nanti dicoba ya, karena pasti kalian akan mengalami ini ya, kebingungan-kebingungan lah pastinya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan ya posting aja di forum gitu ya, atau japri ke saya, nanti saya jawab di forum gitu ya, untuk menjelaskan apa yang kalian belum paham gitu ya. Karena kalau nggak dicoba nggak kebayang sih mungkin ya, belum terlalu kebayang detailnya seperti apa, karena harus dicoba dulu ya, seperti itu. Oke, silakan yang lainnya. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup, Pak. Ya, kalau udah cukup, saya capture dulu ya. Tadi di awal belum semua rasanya ya. Iya, Pak. Oke, satu. Nanti lihatnya di partisipan ya. Kalau di foto belum tentu kelihatan semua masalah. Iya, Pak. Nah, saya capture ya. Kemudian saya munculin di sini. Oke. Ya, silakan dicek lagi. Oke, ya saya stop recordingnya. Nanti saya coba ini rekamannya saya coba convert ya. Saya masukin ke YouTube untuk bisa dibuka lagi.